إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Jalla Jalaluh yang hingga saat ini Allah Tabaraka wa Ta'ala masih berkenan untuk mempertemukan kita di pelajaran rutin kita membaca kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Semoga Allah Jalla wa'ala senantiasa menganugerahkan kepada kita semua kecintaan terhadap ilmu syar'i dan memudahkan kita semuanya untuk mengamalkan setiap ilmu yang kita dapatkan tentang syariat Allah Jalla wa'ala ini. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita yang mulia dan Nabi kita tercinta Muhammad bin Abdullah alaihi afdhalus salati wa atammu taslim. Dengan memohon taufik dan juga pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan pelajaran kita yang masih di bawah bab ke-13, yaitu bab keterangan tentang banyaknya jalan kebaikan. Sebagaimana yang sering kita ulang-ulang dan sebutkan bahwa termasuk daripada nikmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disyariatkan kepada kita amal soleh yang banyak dan beragam. Bahkan setiap daripada amalan wajib tersebut memiliki amalan sunnah sebagai pengiringnya. Seperti umpamanya kita berbicara tentang rukun Islam, dimulai daripada kalimat syahadatain, dua kalimat syahadat. Terutama adalah kalimat la ilaha illallah yang dengannya seorang masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini dengan dua kalimat syahadat. Dan ini harus diucapkan, diikrarkan oleh seorang yang tadinya dia non muslim ingin masuk agama Islam. Tidak cukup hanya dia yakini kebenarannya, tetapi harus dia ucapkan. Dan setelah dia menjadi seorang muslim, dianjurkan dia untuk memperbanyak ucapan ini sebagai lafaz zikir. Kemudian dia yakini dan dia amalkan konsekuensi daripada persaksiannya tersebut, bahwa kalimat la ilaha illallah menjadi kalimat zikir yang disunnahkan untuk kita perbanyak. Ini menunjukkan bahwa zikir ini yang hukumnya disunnahkan pengiring daripada amalan wajib dua kalimat syahadat seperti yang kita sebutkan tadi. Demikian juga tentang sholat, ada sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah sebagai pengiring sholat fardu. Demikian juga halnya puasa, ada puasa-puasa sunnah, bahkan ada waktu-waktu yang unggul dan utama untuk dilakukan di sana puasa sunnah. Demikian juga zakat, ada sedekah, infak, wakaf dan yang semacamnya. Nah, ini semuanya bernilai atau berhukum sunnah sebagai pengiring daripada amalan wajib, yaitu zakat. Demikian juga halnya haji ke Baitullah bagi yang mampu, wajib sekali seumur hidup. Ya, ada amal pengiringnya, umrah atau haji yang kedua kali dan yang kesekian kalinya. Ini menunjukkan teman-teman hafizakumullah besarnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita
sehingga amalan wajib saja disediakan untuk kita. Amalan pengiringnya yang hukum melakukannya sunnah sekaligus sebagai penutup kekurangan-kekurangan yang mungkin terjadi pada saat kita melakukan amalan wajib. Ya, dan tentu sangat banyak sekali kekurangan di sana dan di sini tatkala kita melakukan amalan wajib. Maka salah satu daripada fungsi amalan sunnah pengiring amalan wajib tersebut adalah untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang terjadi pada saat pelaksanaan amalan wajib. Baik, langsung saja kita lanjutkan kepada hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-121 pada halaman 147 dalam kitab terjemahan. Masih hadis dari Abu Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Seperti biasa kita minta qari kita untuk membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah. Hadis yang ke-121 dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha, fawajadtu fi mahasini a'maliha al-adha yumatu 'anil tariqi, wa wajadtu fi masawi'i a'maliha al-mukha'atu takunu fil masjid la tudfar." Diperlihatkan kepadaku amalan-amalan umatku yang baik dan yang buruk, maka saya mendapati dalam kelompok amalan baik umat-umatku adalah menyingkirkan gangguan dari tengah jalan, dan saya mendapati dalam satu kelompok amalan buruk umatku adalah meludah di masjid yang tidak dibendang atau dibersihkan. Diriwayatkan oleh Muslim. Barakallahu fiik. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang ketiga mengawali pertemuan kita pada kesempatan yang mulia ini masih daripada Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat," yang diterjemahkan di sini diperlihatkan kepadaku. Uridat alayya, diperlihatkan kepadaku. Kata para ulama, sebagian para ulama mengatakan wallahu taala a'lam kaifa kana yu'rad. Wallahu taala a'lam, bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menampakkan amalan-amalan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Sebagian lain mengatakan maknanya, di antaranya Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan yakni bulightu anha wa buyyinat li walladhi bayyanaha lahu huwallahu azza wajalla. Yang dimaksud dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam uridat alayya, diperlihatkan kepadaku, adalah disampaikan, diberitakan kepada diriku dan dijelaskan kepadaku. Yang memberitakan dan yang menjelaskan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diperlihatkan setelah jelas bagi kita makna daripada kata uridat alayya, maka apa yang diperlihatkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam yakni amalan-amalan umatku, semuanya yang baik maupun yang buruk. Maka
Nabi SAW mengatakan, saya mendapati dalam kelompok amalan baik umatku adalah, yang ini harus kita garis bawahi, gangguan yang disingkirkan dari jalanan. Ya, diterjemahkan di sini dari tengah jalan, bisa saja dari pinggirnya. Ya, karena orang saat menepi akan mengganggu dia. Dan saya mendapati ada kelompok amalan buruk dari umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, yaitu ludah yang ada di masjid dan tidak dipendam, dalam kurung tidak dibersihkan. Teman-teman hafizakumullah, mari kita lihat kecocokan hadis ini dengan babnya, yang mana babnya berbicara tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Meskipun jalan-jalan kebaikan, pintu-pintu kebaikan itu banyak, tetapi tidak sebanding dengan orang-orang yang akan masuk melalui pintu-pintu kebaikan itu. Hadis ini sebagai bukti bahwa amalan ringan berupa menjauhkan sesuatu yang mengganggu jalanan, apakah itu duri bentuknya, kaca, paku, mohon maaf mungkin kotoran, ya, semuanya diperintahkan untuk dihilangkan karena ini mengganggu. Ya. Bayangkan amalan sekecil ini, dan amalan ini menyingkirkan sesuatu yang mengganggu jalanan, bagian daripada cabang iman yang paling terendah. Amalan sekecil ini menjadi pahala yang besar bila dilakukan oleh seorang yang mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala sebelum dia menolong orang dari bahaya jalanan itu. Teman-teman hafizakumullah, sebanding tidak antara orang yang peduli dengan hal semacam ini dengan yang tidak peduli? Sepertinya tidak sebanding. Ya. Ana sering lihat di tumpukan-tumpukan sampah itu, subhanallah, sampai ada semacam spanduk isinya kutukan-kutukan. Semoga Allah melaknat orang yang buang sampah di sini. Kami semua mencium bau busuknya. Sampai begitu teman-teman. Dan ada juga yang menulis, dilarang buang sampah di sini kecuali, ya, sepertinya antum baca juga, kecuali kaki 4. Disebutkan jenisnya, subhanallah. Ya, mengganggu orang, membuang sampah sembarangan, ya, tidak peduli kepentingan orang banyak. Teman-teman hafizakumullah, segala sesuatu aspek dalam kehidupan di dalam agama Islam ini diatur sedemikian rapi, dari hal yang terbesar sampai hal yang terkecil, termasuk dalam urusan untuk menciptakan ketentraman di dalam bermasyarakat. Ya, hal-hal yang mengganggu di jalan, sampahkah atau paku atau apapun, itu disingkirkan. Bagian daripada amalan baik umat Nabi Muhammad SAW yang terlihat oleh beliau alaihissalam. Ini kan sebagai bukti bahwa itu abadi amal solehnya, diganjari oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Sebaliknya, orang yang tidak peduli, cuek, bahkan bukan hanya di jalanan, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dia
mengotorinya, mengganggunya. Oleh karena itu, pada saat pelaksanaan ibadah umrah, kita sering ingatkan kepada kawan-kawan, kepada para jamaah untuk menahan diri agar tidak bertahallul di Bukit Marwah. Yang Bukit Marwah itu masuk dari bagian tempat sholat di Masjidil Haram. Mengapa demikian? Dikhawatirkan akan jatuh sehelai dua helai daripada rambutnya dan akan mengotori tempat sujud, tempat beribadahnya orang. Belum lagi kalau kita cerita tentang yang ibu-ibu yang tidak sabar, akhirnya dia buka jilbabnya, nampak auratnya hanya untuk melakukan tahallul. Maka ini sering kita katakan, dikhawatirkan ini menjadi sebuah finishing yang gagal. Teman-teman hafizakumullah, kita lihat akhir daripada hadis ini, di mana bagian amalan buruk yang turut dilihat oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah meludah di masjid atau di kawasan masjid. Kalau zaman dahulu, ya masjid itu lantainya tanah, ada pasir-pasir dan kerikil-kerikil kecil. Nah ini kalau ada orang yang meludah, hendaknya dia mengubur ludahnya itu. Kalau zaman sekarang mungkin ya meletakkannya di tisu atau sapu tangan atau hal yang semisalnya. Kemudian dia taruh di sakunya, nanti kemudian setelah selesai ibadahnya di masjid dia buang di tempat sampah. Apa susahnya hal-hal seperti itu? Kelihatannya sepele, tetapi ancamannya besar. Di mana Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Berarti hadis ini muttafaqun alaih. Nabi SAW mengatakan al-buzaq fil masjidi khati'atun wa kafaratuha dafnuha. Meludah di masjid itu adalah sebuah khati'ah, kesalahan besar. Hukumannya atau kafarahnya adalah dia harus mengubur ludahnya itu. Kalau di zaman kita mungkin karena kebanyakan masjid itu sudah lantai atau ubin dan yang semisalnya, itu dibersihkan. Kalau tidak, meludahlah di tisu atau di sapu tangan, kemudian simpan, setelah itu buang atau bersihkan. Teman-teman hafizakumullah, dengan mengotori masjid rumah Allah Subhanahu wa taala, berarti itu sebuah tindakan merendahkan rumah Allah Jalla wa ala. Yang mirisnya lagi, sebagian orang ringan rasanya melakukan hal tersebut, mengotori rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dengan meludah sembarangan di kawasan masjid atau bahkan di dalam masjid, yang itu tidak dia lakukan di rumahnya sendiri. Subhanallah. Tapi dia lakukan di mana? Di masjid. Tempat kaum muslimin beribadah, rukuk dan sujud. Ini kan mengganggu. Allah Jalla wa ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 58, ayat ini patut untuk kita camkan dan kita hadirkan selalu di dalam benak kita. Allah Jalla wa ala mengatakan walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Yang artinya, dan orang-orang yang menyakiti al-mu'minin wal mu'minat bighairi maktasabu, tanpa ada kesalahan sedikit pun dari kaum mukminin dan kaum mukminat itu, tapi mereka disakiti. Apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka? Faqad ihtamalu, sungguh mereka yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat yang tidak punya kesalahan itu, mereka telah memikul. Faqad ihtamalu ithma
buhtanan yang pertama, kedustaan, faqad ihtamalu buhtanan, kedustaan, dan juga itsmam mubina, kesalahan, dosa yang jelas. Ana teringat suatu kejadian kalau tidak salah seusai salat maghrib ini di Masjid Nabi SAW di Madinah. Yang bertindak sebagai imam ketika itu adalah Syekh Husain Al-Syekh. Ketika salat maghrib sedang berlangsung, tiba-tiba bunyi suara handphone. Bayangkan teman-teman, sehabis salam, Syekh yang bertindak sebagai imam membacakan ayat yang baru saja kita dengarkan tadi. Pahamlah kita ketika itu bahwa termasuk suara handphone yang berbunyi ketika sholat dilaksanakan itu bagian yang dapat menyakiti kaum mukminin dan kaum mukminat. Kalau saja membuang sesuatu yang mengganggu di jalan berdosa karena menyakiti kaum mukminin dan kaum mukminat, lalu bagaimana ketika menyakiti mereka saat mereka beribadah? Ini tentu luar biasa kesalahan. Mengganggu kaum mukminin dan kaum mukminat dengan membuang sesuatu yang mengganggu di jalan, padahal mereka tidak sedang beribadah, adalah suatu tindakan yang tidak boleh atau haram. Lalu bagaimana dengan menyakiti dan mengganggu mereka ketika mereka beribadah? Ya. Nah, ini teman-teman, hadis ini bisa menjadi kaedah yang bisa dikembangkan. Apa saja yang mengganggu kaum mukminin, kaum mukminat, baik itu polusi suara maupun yang lainnya dari suara deringan HP ataupun mikrofon yang tidak diperlukan, ya, dapat mengganggu orang yang beribadah. Itu kan perempuan kan sholat di rumahnya, habis sholat fardu mereka mungkin sholat sunnah, berdoa, mengaji dengan suara mikrofon masjid yang luar biasa dahsyat membahana. Ini mengganggu konsentrasi mereka. Oleh karena itu kalau tidak diperlukan, pakailah suara dalam saja. Iya. Karena di luar sana banyak aktivitas orang. Bahkan ada yang beribadah, ada yang sedang perawatan karena sakit. Nah, ini nggak usah kita ganggu. Dan khawatir kita kalau mengganggu mereka dengan polusi suara itu, dengan pengeras suara yang luar biasa, karena mengganggu, ya, khawatir kita kena ancaman Al-Ahzab 58 tadi. Dan ini tentu tidak terpikul oleh kita. Ya, faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Tidak bisa kita pikul. Oleh karenanya teman-teman hafizakumullah, ya kita harus turut serta peduli terhadap sesuatu yang menimbulkan kekacauan. Salah satunya yang mengganggu kepentingan umum. Seperti hal-hal yang kita contohkan tadi, yang membuang sesuatu yang mengganggu di jalan. Apa saja yang mengganggu di jalan. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan siapa saja yang bersengaja atau menjadi penyebab celakanya orang di jalan karena dia mungkin menggali lubang atau membuat selokan yang tidak dia tandai, dia gali lubang di pinggir jalan tidak ditandai, kemudian terjatuh tunggangan ataupun kendaraan orang di zaman kita sekarang. Para ulama menyebutkan maka dia bertanggung jawab untuk mengganti setiap kerugian
yang timbul karena kesengajaannya atau karena dia menjadi penyebab terjadinya insiden atau kecelakaan. Ini luar biasa, teman-teman. Oleh karenanya Islam tentunya adalah agama yang rahmatan lil alamin, memberikan kesejukan, ketentraman kepada penganutnya, bahkan kepada alam semesta. Dan kaum muslimin adalah duta untuk agama yang mulia ini. Mereka cerminan. Mereka seyogyanya harus melaksanakan syariat Islam dengan secara kafah, tak terkecuali dalam masalah menertibkan, menentramkan jalanan, fasilitas umum. Bahkan mengambil dan menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalanan itu dituntut dalam agama Islam. Itu tidak lain untuk kemaslahatan umum dan menjadikan meludah di sembarangan. Dicontohkan di sini di dalam masjid atau di lingkungan masjid menjadi sebuah kesalahan yang besar, bahkan kata para ulama merupakan tindakan merendahkan rumah Allah tabaraka wa ta'ala, yang mana rumah Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah afdalul biqa fil ard, tempat terbaik yang ada di muka bumi ini. Harusnya dihormati, dimakmurkan. Oleh karena itu orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala yang menyatakan demikian. Sering kita lihat contoh umpamanya di jalanan. Banyak orang-orang yang tidur-tiduran di masjid istirahat. Pas ketika iqomah itu tidak semua ikut sholat, subhanallah. Padahal mereka sedang di dalam masjid. Ya karena memang orang yang beriman lah yang memakmurkan masjid. Dan dikhawatirkan orang-orang yang mengotori masjid itu orang-orang yang tidak peduli dalam masalah keimanannya. Teman-teman hafizakumullah, adapun masalah ataupun kecocokan hadis ini dengan babnya tentu jelas sekali ya, bahwa jalan kebaikan itu sangat banyak sekali, diantaranya adalah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalanan. Dan ini bukan pekerjaan yang berat. Ya, bukan pekerjaan yang berat, tetapi perlu untuk menghadirkan rasa peduli yang timbul karena keimanan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepada sabdanya Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjut kepada hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-122 dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, anna nasan qalu ya Rasulullah, dhahaba ahlud duturi bil ujur, yusalluna kama yusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Qala awalaysa qad ja'ala lakum ma tasaddaquna bihi, inna bi kulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyun 'anil munkari sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Qal ara'aytum law wada'aha fi haram akana 'alaihi wizrun, fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu
"Wahai Rasulullah, apakah salah seorang dari kami melampiaskan syahwatnya lalu dia mendapatkan pahala?" Beliau bersabda, "Bagaimana pendapat kalian seandainya dia melampiaskannya pada tempat yang haram? Apakah dia memikul dosa? Maka begitu pula apabila dia melampiaskannya pada tempat yang halal, dia mendapatkan pahala." Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Hadis yang kedua masih daripada Abu Dzarrin Al-Ghifari, Jundub ibn Junadah radhiyallahu taala anhu. Kali ini beliau mengisahkan bahwasanya ada sekelompok orang, yakni sekelompok sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang curhat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengadu karena kondisi mereka yang tidak dapat, menurut penilaian mereka, tidak dapat mengungguli ibadahnya orang-orang kaya, dari sisi di mana orang-orang kaya itu ya mereka puasa, sholat seperti layaknya orang-orang miskin, tetapi mereka orang-orang kaya tersebut punya kelebihan harta, ya, yang mereka gunakan untuk bersedekah. Nah ini teman-teman hafizakumullah. Ya, jadi mereka unggul karena harta yang diinfakkan. Dan sahabat yang iri ini, dalam bahasa Arabnya ghibtah, iri yang positif ini, bukan hasad ya, yang mengadu. Mereka ingin mengungguli atau paling tidak menyamai amalannya orang-orang kaya itu, karena mereka ingin juga berinfak. Mereka ingin seperti orang-orang kaya itu keadaannya, bukan dalam rangka mereka cemburu karena orang-orang kaya itu tinggal di istana-istana megah, punya kendaraan-kendaraan mewah, dan bukan juga karena pakaian mereka yang bagus dan mahal. Tidak itu yang diirikan, yang membuat para sahabat yang fakir dan miskin ini cemburu, tidak. Mereka hanya ingin dijadikan menjadi kaya agar mereka juga berpeluang yang sama dengan peluangnya orang-orang kaya dalam berinfak. Ini yang mereka inginkan. Nah, teman-teman hafizakumullah, mungkin pernah kita sampaikan di sini sebuah hadis Nabi SAW ketika Nabi SAW bercerita atau menyampaikan bahwa dunia ini hanya dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada 4 orang saja. Ya. Kepada 4 orang saja. Yang pertama, orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu dan juga harta kepadanya. Nah, ini jarang sekali. Jarang sekali. Yang banyak itu diberikan ilmu tapi tidak harta, atau sebaliknya harta dan tidak ilmu. Kalau diberikan ilmu dan harta ini jarang sekali. Yang kedua, diberikan ilmu dan tidak diberikan harta, tetapi dia berniat kalau dia punya harta. Orang yang pertama ini punya ilmu, punya harta, dia habiskan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua ini hanya punya ilmu saja, tidak punya harta, tetapi dia berniat dan bertekad kalau dia punya harta maka dia akan berbuat seperti kelompok yang pertama, orang yang pertama yang punya ilmu dan harta itu. Nabi SAW menjelaskan orang yang diberikan ilmu dan harta ini adalah orang yang berada di kedudukan level paling tinggi, yang hanya diberikan ilmu ini tidak harta, dengan niatnya itu, kata Nabi SAW, fahuwa biniyatihi fa ajruhu masawa. Dia dengan niatnya maka pahala mereka berdua ini sama. Nah, ini yang ingin kita katakan. Lihat, berniat saja, belum berubah kondisinya, niat itu bermanfaat. Yang ini yang diinginkan oleh para sahabat. Datang kepada Nabi SAW, mereka sebenarnya
ingin menjadi orang kaya agar berinfak, bukan dalam rangka bermegah-megahan, apalagi mengutuk takdir Allah, garisan takdir yang Allah tentukan untuk mereka. Tidak mengutuk, bahkan tidak juga mereka berkomentar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, enggak. Mereka hanya ingin berpacu di dalam meraih pahala kalau mereka juga punya harta. Nah, ini teman-teman, nah, niat itu punya pengaruh dalam kehidupan, ya. Sebagaimana kalau orang ingin berniat jahat, maka itu akan berpengaruh dalam kehidupannya. Maka kata para ulama, niatkanlah yang baik-baik saja. Nah, kita lanjut setelah azan Isya dikumandangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا Baik. Bahwa ada sekelompok orang, yakni sekelompok para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka curhat tentang keadaan orang-orang kaya telah memborong semua pahala. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, dan mereka bersedekah. Dalam hadis lain, mereka memerdekakan budak. Mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Lalu Nabi SAW bersabda, menghibur para fuqara dan masakin. Seakan Nabi SAW berkata kepada mereka, kalian di atas kemiskinan dan keadaan kalian pun kalian bersedekah dengan banyak cara. Di antaranya kata Nabi SAW, bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian sesuatu yang dengannya kalian
bisa bersedekah, sesungguhnya setiap tasbih Nabi SAW mulai memberikan solusi agar orang-orang miskin ini bisa bersedekah, tetapi bukan dengan harta, tapi bernilai sedekah. Apa itu? Dengan setiap tasbih adalah sedekah, dan setiap takbir adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah. Dan zikir kepada Allah SWT intinya bernilai sedekah. Dan ini adalah sedekah, zikir-zikir atau lafaz-lafaz zikir yang disebutkan tadi, sedekah yang kembali kebaikannya kepada si pelakunya saja. Lalu Nabi SAW menyempurnakan dengan cara bersedekah yang bisa kebaikannya juga dinikmati oleh orang lain. Sama seperti orang kaya bersedekah dengan hartanya. Apa itu? Yaitu memerintah yang ma'ruf adalah sedekah, mencegah yang mungkar adalah sedekah. Al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Nah, ini manfaatnya kembali kepada pelakunya dan juga kepada orang lain. Bahkan hubungan intim suami istri salah seorang dari kalian adalah sedekah. Nah, teman-teman hafizatullah. Mereka bertanya, heran para sahabat, sedemikian rupa ya Rasulullah. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah salah seorang dari kami melampiaskan syahwatnya lalu dia mendapatkan pahala? Nabi SAW bersabda, bagaimana pendapat kalian seandainya dia melampiaskannya pada tempat yang haram? Apakah dia mendapatkan dosa? Maka begitu pula lah, kata Nabi SAW, apabila dia melampiaskannya, menunaikannya pada tempat yang halal, maka dia akan mendapatkan pahala. Teman-teman hafizakumullah, curhat, mencari solusi kepada orang yang tepat, dapat resep. Kalau kepada yang tidak tepat, pulang kita semakin galau. Iya kan? Yang ada apa? Kekurangan-kekurangan kita yang kita sampaikan menjadi konsumsi publik. Nah, ini hati-hati, jangan sembarangan curhat, apalagi di media sosial. Ya. Ingat, kambing itu dimangsa serigala ketika dia sendirian. Kita sendirian sedang galau, di media sosial itu banyak sekali serigala-serigala yang siap menerkam antum dan antuna. Ya. Mungkin mencederai fisik tidak, tapi menggiring ke jalan dan ke pintu-pintu dosa. Saat kita sedang futur, sedang galau tingkat tinggi, iman pun ngedrop, ada orang yang nuntun ke jalan dosa dan dengan mudah kita pun ikut. A'yadzan billahi ta'ala. Oleh karena itu, ketika ada masalah, maka cari kepada orang yang menurut perhitungan kita layak untuk kita sampaikan masalah ini kepada dia. Dan ingat teman-teman, hafizakumullah, tidak semua masalah kita harus kita beritahu kepada orang lain. Tidak semua. Ya. Terlebih lagi masalah-masalah yang kita nilai pribadi dan tidak bisa kita sampaikan kepada sembarang orang. Yang ada nanti makin ruwet. Tapi dengan izin Allah Azza wa Jalla, kalau permasalahan yang ada diantaranya menanyakan sebuah hukum agama yang menimpa kita dan seterusnya kepada orang yang tepat, dengan izin Allah Jalla wa Ala kita akan dapatkan solusi. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in ini datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam, akhirnya mereka mendapatkan resep yang tepat dan menjadi pelipur lara mereka. Selesai sudah. Keinginan untuk
menjadi orang kaya ternyata tidaklah harus sampai. Karena ada ternyata jalan-jalan kebaikan yang lain yang juga bernilai sedekah. Bahkan mohon maaf, hubungan suami istri bernilai sedekah, berpahala. Nah ini teman-teman hafizakumullah, sedikit kita bahas di sini tentang al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Meskipun ini sering ya diulang-ulang, namun kita rangkum saja. Para ulama di antaranya Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan aturan-aturan di dalam beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Ada 3 aturan yang disampaikan oleh beliau. Pertama, hendaknya orang yang beramar ma'ruf dan nahi mungkar adalah orang yang alim terhadap syariat. Karena ketika dia beramar ma'ruf nahi mungkar, dia sedang menuntun orang untuk mengenal syariat Allah Subhanahu wa taala, dan ini butuh ilmu. Tidak sembarangan mengatakan ini ma'ruf dan itu mungkar, ini baik dan itu buruk, kecuali harus dibangun di atas dalil dan bukan di atas perasaan, perhitungan pribadi. Menurut hemat saya, enggak. Ini butuh ilmu. Ya. Karena kalau tidak, maka akan banyak kemungkaran-kemungkaran yang timbul, bahkan kesyirikan. Kemungkaran yang paling besar, dosa yang paling besar bisa timbul karena alasan beramar ma'ruf tanpa dalil, bermodalkan apa salahnya, terjerumus ke dalam kesyirikan. Ini yang pertama. Yang kedua, hendaknya orang yang melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar, orang yang mengetahui kondisi orang lain yang merupakan sasarannya di dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Jangan serampangan. Pastikan orang ini betul enggak dia terjerumus dalam kemungkaran. Syekh mencontohkan di sini, ada orang jalan sama akhwat, sama wanita, karena semangat amar ma'ruf nahi mungkar, semangat nahi mungkar yang tidak terkontrol, hanya semangat saja, tapi minim ilmu, dia tegur, kenapa Anda jalan dengan wanita yang bukan mahram? Ternyata itu keponakannya atau adik perempuannya. Sudah terlanjur ditegur dan bahkan mungkin dengan cara yang tidak baik. Maka ini diketahui persis, diketahui dulu, jangan ada keraguan. Sebagaimana Nabi SAW menegur seorang yang masuk masjid langsung seakan-akan dia dinilai langsung duduk oleh Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan kepadanya, as-sallait, apakah Anda sudah sholat tahiyatul masjid? Tidak serta-merta Nabi SAW memvonisnya, sholat, bangun, berdiri, sholat. Tidak, dipastikan dulu, kamu sudah sholat atau belum? Bisa jadi dia sudah sholat di ujung sana, tidak terlihat, dan dia pindah tempat, bisa jadi. Intinya harus punya pengetahuan, punya ilmu terhadap orang yang menjadi sasaran untuk kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang ketiga, dalam beramar ma'ruf dan nahi mungkar dipastikan tidak terjadi kemungkaran yang lebih besar. Tidak terjadi kemungkaran yang lebih besar. Kita udah tahu nih, orang nih kalau berhenti, mohon maaf, merokok,
dia mencari pelampiasannya dengan minum khamar. Tapi kita kekeh saja, yang penting berhenti merokok. Rupanya minum khamar. Mana lebih bermudarat, merokok atau minum khamar? Tentu minum khamar. Ya. Oleh karenanya kata para ulama, biarlah berlangsung kemungkaran yang lebih kecil, tapi padam kemungkaran yang lebih besar. Nah, ini perlu teman-teman hafizakumullah dalam aturan beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Ternyata dhawabitnya, aturannya sangat-sangat rapi sekali di dalam syariat. Dan al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar tidak diserahkan kepada perasaan kita masing-masing, melainkan harus berjalan dengan norma syariat, karena al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar ini bagian daripada syariat. Pasti ada aturan-aturannya. Baik. Ini mungkin yang kita singgung terkait hadis terakhir ini. Tentu kecocokannya terhadap babnya itu terlihat jelas, di mana bab ataupun pintu-pintu kebaikan sangat banyak sekali lewat zikir. Apakah itu bertahlil, bertahmid, dan yang lainnya, itu bernilai kebaikan, bahkan bernilai sedekah, ya, yang menyamai atau mengungguli sedekahnya orang-orang kaya dengan harta mereka. Tapi akankah kita mau bersedekah dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang ini tidak bermodal sama sekali? Ini pertanyaannya. Kalau kita cinta kebaikan-kebaikan seperti layaknya para salaf, ada baiknya di sini kita nukilkan keadaan mereka. Ya, 2 nukilan saja, semoga bermanfaat untuk kita sebelum kita tutup pengajian kita pada kesempatan kali ini, di mana Ahzam al-Qata'i berkata rahimahullah, dakhalna ala Malik ibn Dinar rahimahullah wa huwa yakidu bi nafsihi farafa'a tarafahu thumma qala Allahumma innaka ta'lam anni lam akun uhibbal baqa'a li batnin wala faraj. Hazam al-Qata'i berkata, kami masuk kepada atau ke rumah Malik ibn Dinar rahimahullah pada saat beliau mencela kekurangan dirinya, dan beliau mengangkat kepalanya dan berkata, ya Allah, sesungguhnya Engkau tahu persis bahwasannya diriku ini tidak mencintai untuk tetap hidup karena libatonin wala faraj, karena untuk memuaskan syahwat perut dan syahwat kemaluan. Ini yang dikatakan Malik ibn Dinar rahimahullah merendahkan dirinya. Padahal sama-sama kita tahu bahwa ibadahnya Malik ibn Dinar rahimahullah luar biasa. Tetapi beliau berkata, ya Allah, Engkau tahu bahwa diriku ini tidak mencintai keberlangsungan hidup untuk syahwat perut dan juga syahwat kemaluan. Sebagian mereka mengatakan, kami ingin hidup karena 2 hal. Karena puasa di siang hari dan sholat malam. Kemudian mari kita dengar juga dari Anas ibn Iyad rahimahullah. Beliau mengatakan, ra'aitu Safwan bin Salim rahimahullah law qila lahu ghadan al-qiyamah ma kana 'indahu mazidun ala ma huwa alaihi minal ibadah. Anas ibn Iyad rahimahullah berkata, kami menilai Safwan ibn Salim rahimahullah, kalau dikatakan kepadanya besok terjadi hari kiamat, maka dia tidak kuasa menambah sedikit pun dari
ibadah yang sudah biasa dia lakoni. Artinya hari-harinya penuh dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mereka dikatakan besok malaikat maut atau malaikat maut sudah berada di pintu rumah Anda, mereka tidak bisa menambah kebaikan sedikit pun. Kalau kita dikatakan seperti itu, Masya Allah, itu luar biasa ya. Mungkin kepanikan kita luar biasa. Bisa-bisa kita mendadak sholat tanpa kita berwudu. Kenapa? Panik. Tapi mereka kaum salaf, ini hanya cuplikan saja yang kita nukilkan dari kehidupan mereka. Sangat banyak nukilan-nukilan yang luar biasa dari kehidupan mereka. Dan ingat teman-teman, hafizakumullah, selalu pernah kita katakan dan selalu kita ulangi, mereka para salaf itu juga hidup di muka bumi Allah Jalla wa'ala yang sama, di mana kita juga hidup di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala yang pernah mereka tempati dan mereka hidup di atas. Tapi perbedaan antara amal soleh kita dan mereka itu sangat jauh sekali. Semoga kecintaan kita kepada mereka ketika kita mendengar kabar tentang mereka, tentang kualitas agama mereka, tentang amal soleh mereka, lalu kecintaan kita timbul kepada mereka, dan kecintaan itu membawa keberuntungan untuk kita. Karena Nabi SAW mengatakan almar'u ma'aman ahab. Seorang itu akan dibangkitkan kelak bersama orang yang mereka cintai. Cintailah orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, ya, walau kita belum termasuk orang baik dan belum juga termasuk orang yang soleh, tetapi kecintaan kita kepada mereka tentunya akan berbuah dan bermanfaat untuk kita. Hadza wallahu taala alam. Kita tutup, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi